Halo Sobat YouTube sekalian, sudah lama kita tidak berjumpa di YouTube, khususnya di channel untuk yang renungan pagi ini di Palu Gada Global WSD. Kita akhirnya ketemu lagi dan mungkin baru sekarang kita bisa posting video lagi, tetapi sungguh suatu hal yang sangat indah sekali kita boleh bertemu lagi tentunya di renungan di YouTube channel Palu Gada Global WSD. Bagi siapa yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe, like, dan komen, dan juga bunyikan loncengnya, supaya bisa nanti mendapatkan hal-hal terbaru dari YouTube channel Palu Gada Global WSD. Nah, baik rekan-rekan semuanya, teman-teman sekalian, saat ini saya ingin memberikan kepada kita sebuah renungan. Renungan yang saya mau bawakan adalah menceritakan kisah mengenai seekor binatang ciptaan Tuhan di alam ini. Mungkin kawan-kawan semua udah tahu, ini adalah lalat capung atau mayfly. Bahasa Inggrisnya mayfly. Nah, ini binatang ini adalah sejenis insek. Bentuknya seperti capung. Seperti itu, hidupnya lebih cenderung di perairan yang bebas polusi seperti itu. Nah, yang saya ingin ceritakan adalah mayfly ini atau lalat capung ini memiliki cerita yang unik atau siklus hidup yang cukup unik. Nah, ini saya mau ceritakan. Jadi, mayfly ini siklus hidupnya pertama kali menjadi nimfa atau larva. Nah, di saat ini ketika dia menjadi larva, dia menghabiskan banyak waktunya di air seperti itu untuk berkembang. Lalu kemudian setelah begitu lama dia akan menjadi subimago. Nah, di subimago ini di sini sudah mulai mengembangkan sayap, lalu bertransisi dari air ke darat seperti itu. Lalu ada tahap di mana dia menjadi imago. Nah, imago ini adalah proses di mana dia atau lalat capung atau mayfly ini menjadi dewasa. Di situ dia sudah bisa terbang dan berkembang biak seperti itu. Dan dia bisa terbang kemanapun dia suka. Lalu yang terakhir adalah tentunya siklus hidupnya adalah semua makhluk ciptaan Tuhan tentunya akan mati. Seperti itu ya. Nah, tapi ada hal unik, fakta-fakta unik yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, sobat YouTuber di sini, bahwa fakta menariknya dari mayfly ini adalah serangga ini, mayfly ini, mempunyai siklus hidup yang sangat singkat. Dia hanya mempunyai siklus hidup yang sangat singkat, yaitu 1 hari atau 24 jam kurang lebih ketika dia sudah mencapai nimfa atau larva. Nah, rekan-rekan tahu apa yang dia lakukan dengan siklus hidup yang cukup pendek itu? Mereka tidak makan ketika mereka dewasa, karena pada saat mereka terbang, mereka tidak makan. Karena mereka tidak mempunyai mulut atau sistem pencernaan mereka yang tidak sempurna. Seperti itu. Jadi mereka menggunakan cadangan energi yang mereka punyai pada saat mereka menjadi nimfa. Seperti itu. Jadi dia tidak makan lagi ketika dia sudah terbang. Dia tidak makan lagi. Dia hanya menggunakan sisa energi, cadangan energi yang mereka gunakan ketika mereka masih menjadi nimfa. Lalu mereka ini sering terbang dalam gerombolan dan jumlah yang sangat banyak di perairan, khususnya perairan yang tidak berpolusi, karena mereka sangat sensitif sekali dengan polusi. Jadi mereka biasanya hidup di air yang bersih seperti itu, dan mereka sering terbang dalam jumlah yang banyak. Ini yang sering disebut dengan mayfly hatch. Jadi ketika telur itu jadi nimfa, siklus yang sangat cepat, mereka langsung bisa terbang, mereka akan berkelompok, bergerombol seperti itu. Nah, mayfly ini juga merupakan binatang atau insek yang tidak besar. Anda tahu capung berarti lebih kecil lagi, tapi mereka bergerombol hidupnya. Nah, fakta menariknya juga adalah bahwa siklus hidup mereka sangat singkat, yang tadi saya sudah bilang. Dan mereka mempunyai satu tujuan. Di dalam kehidupan mereka yang sesingkat itu, mereka mempunyai satu tujuan, yaitu bereproduksi, berkembang biak. Mereka berkembang biak dalam waktu 1 hari. Mereka menjadi nimfa, subimago, lalu mereka berkembang menjadi dewasa, terbang. Semua itu dilakukan prosesnya dalam waktu cepat, dalam waktu 1 hari. Mereka harus mencari pasangan mereka. Mereka harus
uh, bereproduksi, mencari pasangan, bereproduksi, lalu memiliki telur penerus, lalu mereka mati. Seperti itu. Singkat sekali, saudara. Tapi mereka mayfly ini memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Walaupun mereka tidak bisa makan, mereka kemudian boleh bertelur dan bereproduksi dalam waktu yang singkat. Lalu yang berikutnya adalah mereka adalah menjadi sumber makanan bagi hewan yang lain. Seperti itu. Ketika mereka bergerombol, mereka akan jadi makanan ikan, mereka akan jadi makanan serangga lain, insek lain, mungkin kodok yang ada di perairan tersebut dan lain sebagainya, atau burung yang ada di situ. Jadi mayfly dengan kondisi yang hidup yang sesingkat itu, mereka tetap bermanfaat untuk lingkungannya. Bayangkan saudara ya, rekan-rekan semua, mayfly yang hanya mempunyai siklus hidup 1 kali 24 jam, mereka boleh memberikan benefit atau keuntungan bagi ekosistemnya. Menjadi makanan buat binatang-binatang lain, tapi tidak lupa juga mereka berkembang biak untuk memberikan keturunan lagi, dan itu menjadi supply chain makanan bagi para binatang atau hewan lain yang memangsa mereka. Jadi mereka akan tetap bereproduksi, akan tetap menghasilkan lagi keturunan-keturunannya untuk menjadi suplai makanan bagi para hewan lainnya. Nah, itu adalah mayfly atau lalat capung. Dari alam kita boleh melihat bahwa dengan siklus hidup yang singkat tersebut, mayfly atau lalat capung boleh memberikan dampak yang luar biasa kepada lingkungan sekitarnya. Dia memberikan hal yang positif kepada lingkungan sekitarnya. Dia tidak menyia-nyiakan hidup dia yang singkat, tapi dia memanfaatkannya dengan begitu cepat, dia melakukannya dalam 1 hari. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, kita diciptakan lebih daripada lalat capung atau mayfly ini. Di saat ini juga mungkin kita boleh merenungkan kembali di dalam hati kita, apa yang sudah kita berikan atau apa hal positif yang sudah kita berikan kepada lingkungan sekitar kita, kepada siapapun itu. Apa sumbangsi kita? Apa hal-hal baik yang sudah kita tularkan, hal-hal baik apa yang sudah kita refleksikan kepada orang-orang sekitar kita. Lebih daripada mayfly ini. Tetapi mayfly ini boleh mengajarkan kepada kita bisa bermanfaat kepada hal sekeliling kita. Betapapun kecilnya kontribusinya. Apapun itu dan kepada siapapun dan dimanapun Anda dapat melakukannya. Karena seekor mayfly bisa melakukannya, apalagi Anda. Sebagai ciptaan yang paling sempurna, memiliki akal budi dan kebijaksanaan, kita adalah makhluk tertinggi yang diciptakan oleh Tuhan. Kita boleh membagikan vibe positif kita kepada lingkungan sekitar kita. Kita boleh memberikan hal-hal positif. Kita boleh memberikan kontribusi terbaik kita kepada lingkungan sekitar kita, supaya lingkungan sekitar kita boleh merasakan juga kebaikan-kebaikan yang kita sudah berikan. Sobat semua, biarlah kita merenungkan sama seperti mayfly, walau siklus hidupnya sangat singkat, tetapi dia bisa memberikan
hal yang baik pada lingkungan sekitarnya. Biar kita boleh menjadi seperti seekor mayfly atau lalat capung yang memberikan dampak terbaik dalam kehidupan kita kepada lingkungan kita di dalam kehidupan kita. Baik sobat, sekian renungan kita kali ini. Kita bertemu lagi di renungan berikutnya. Sampai jumpa.